Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari Minggu ini berbeda dengan minggu-minggu yang lalu. Minggu-minggu yang lalu kita masih bisa beribadah di tempat ibadah kita, di gereja kita. Tapi minggu ini kita akan sama-sama beribadah di rumah masing-masing. Namun saya percaya saudara-saudara, Dia Tuhan yang Maha Hadir. Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Dan Dialah Tuhan yang akan kita tinggikan, muliakan di dalam ibadah kita. Karena itu mari sama-sama kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini dengan satu pengakuan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dengan dasar bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan, kekuatan dan sukacita yang akan terus Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita hari ini dengan sama-sama merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan, sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Sama-sama kita mau katakan, kami mau terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tak terbatas terbang. Hilang kekuatan
Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara-saudara, biarlah kita boleh terus bersukacita. Bukan karena kita dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi karena kita semakin menyadari bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan sumber sukacita, Tuhan sumber kekuatan. Dialah yang ada di tengah-tengah kita, menyertai kita. Mari kita mau datang dan terus menyembah Dia. Kita mau datang dengan penuh kerinduan hati. Kita mau datang dan mengakui bahwa sungguh Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sungguh hanya Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku. tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. sekali lagi katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
Semakin kami menjalani hari-hari ini ya Tuhan, semakin kami menyadari bahwa Engkau sungguh adalah sumber kekuatan kami. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagahnya kami. Kami ada saat ini semata-mata karena kekuatan yang asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu yang terus Engkau nyatakan. Kasih setia-Mu ya Tuhan yang terus Engkau nyatakan. Dan semuanya itu lebih dari cukup untuk membawa kami seharusnya untuk terus bersyukur. Dan terus bersyukur akan segala apa yang sudah Engkau buat dalam hidup kami. Situasi yang ada di sekitar kami boleh begitu mencekam. Tapi kami mau belajar untuk terus bersyukur dan terus percaya bahwa kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami perbuatan tangan-Mu. Dan kami mau terus datang kepada-Mu ya Tuhan. Membawa diri kami. Datang terus menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang adalah satu-satunya yang sangat dapat untuk kami andalkan. Tuhan yang adalah satu-satunya pribadi yang sangat dapat untuk kami percayai. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami mau terus datang di hadapan-Mu. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami rindu untuk terus mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami rindu ya Tuhan untuk membiarkan diri kami dibentuk sekali lagi oleh-Mu ya Tuhan. Ini kami. Terimalah setiap pujian penyembahan kami. Ini kami ya Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam satu nama kami berdoa. Yaitu nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan yang kami andalkan dan kami percayai. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau penyembuhku. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongannya. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu, supaya saat ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, maka kiranya kuasa Roh Kudus sendiri akan memimpin dan mengurapi kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh boleh berbicara kepada kami semua, menghibur, meneguhkan, menguatkan, dan sekaligus membimbing kami kepada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di tengah-tengah situasi yang khusus seperti yang sedang kita hadapi, saya rindu mengajak Anda untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-34. Saya akan membacakan sebagian dari ayat-ayatnya yang bunyinya demikian. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Ahimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sebulan yang lalu saya percaya sebagian dari kita masih berpikir bahwa peperangan itu masih jauh dari kita. Sampai sebulan yang lalu kita berpikir bahwa wabah ini terjadinya masih ribuan kilometer jaraknya dari kehidupan kita. Tapi semua situasi dengan cepat berubah, bukan? Hari ini peperangan itu sudah ada di depan pintu rumah kita. Hari ini wabah itu bukan lagi berjarak ribuan kilo dari kita. Hari ini wabah itu betul-betul ada di tengah-tengah kita. Saya percaya di tengah situasi seperti ini banyak dari kita kemudian mempunyai respon yang beragam. Sebagian orang menghadapinya dengan kepanikan luar biasa, melakukan panic buying,
melakukan segala sesuatu yang bahkan di luar akal sehat. Sebagian orang kehilangan pengharapan, keputusasaan, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, kecemasan akan masa depan. Tapi sebagian yang lain justru kemudian menghadapinya dengan terlalu santai, terlalu tenang, seakan-akan tidak ada apapun bahaya yang harus dikhawatirkan. Mereka dengan gampang berpergian, berlibur, lalu melakukan hal-hal yang justru berdampak tidak baik bagi sesama. Itu sebabnya hari ini saya rindu mengajak saudara untuk kembali berkaca dari kebenaran firman Tuhan. Kembali menyelaraskan hati dan pikiran kita kepada nasihat Tuhan sendiri. Apa seharusnya yang kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan di tengah situasi yang tidak biasa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita baca tadi, Mazmur 34 adalah Mazmur karangan Daud, hamba Tuhan itu, yang sepanjang perjalanan hidupnya mengalami begitu banyak dinamika, begitu banyak keunikan, begitu banyak naik dan turun dalam kehidupan. Ada masa-masa yang penuh dengan kesukacitaan dan kebahagiaan, tapi juga ada masa-masa penuh dengan kesulitan. Mazmur 34 ini dilatar belakangi salah satu peristiwa yang kita bisa anggap sebagai peristiwa kelam dalam hidup Daud. Yaitu ketika Daud harus melarikan diri jauh dari kampung halamannya, dari negerinya, karena ia harus menghadapi kejaran, ancaman dari Raja Saul yang berusaha membunuhnya. Hari itu dikatakan Daud harus pergi ke kota Gad yang adalah justru markas dari orang-orang Filistin yang adalah musuh bebuyutan dari orang-orang Israel. Tentu ini bukan keputusan yang mudah buat Daud karena dia harus pergi untuk menghindari musuh yang satu, tapi kemudian justru pergi kepada musuh yang lain. Dan di saat itu diceritakan dalam kitab Samuel bagaimana beberapa orang mengenali Daud sebagai pahlawan perang Israel, lalu membawanya kepada Abimelek yang adalah penguasa kota itu. Di tengah-tengah ancaman yang bisa saja meresikukan nyawanya, di tengah-tengah ancaman yang bisa saja membuat Daud kehilangan nyawanya, lalu kemudian Daud melakukan satu tindakan yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia berpura-pura menjadi seorang yang gila dan tidak waras di depan Abimelek, sehingga akhirnya kemudian Daud dilepaskan karena dia tidak dianggap sebagai Daud yang adalah pahlawan perang Israel yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang begitu mengancam kehidupan Daud, bukankah itu juga situasi yang mirip seperti yang sedang kita alami hari ini? Wabah itu mengancam di sekitar kita. Dan seperti yang sudah banyak diberitakan, walaupun tingkat fatalitas, tingkat kematiannya masih tergolong rendah, tapi jangan lupa siapapun bisa terkena virus ini. Dan seperti yang kita juga baca di dalam berbagai media, tingkat kematiannya pun selalu ada setiap hari. Secara khusus di Indonesia, tingkat kematian sampai hari ini sudah mencapai 8%, jauh lebih tinggi dari negara-negara yang lain. Jelas ini bukan sesuatu yang bisa kita remehkan. Oleh sebab itu mari kita kembali berkaca kepada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 34 dan mencoba merenungkannya, paling tidak dari bagian ini kita bisa menjumpai satu dorongan kuat yang keluar dari hati Daud untuk mengajak setiap orang yang mendengarkan atau menyanyikan Mazmur ini untuk melakukan satu hal, yaitu untuk memuji Allah. Dalam ayat yang pertama, yang kedua, terus sampai dengan ayat yang keempat, bahkan seluruh isi dari Mazmur 34 ini. Secara konsisten Daud ingin mengajak para pendengarnya, para pembacanya untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Karena ia menyadari betul bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupannya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Tuhan yang adalah pencipta alam semesta itu adalah terbukti sebagai pribadi yang selalu hadir. Dan bahkan di dalam kuasanya, di dalam kasihnya, di dalam hikmat kebijaksanaannya, Allah itu kemudian menyatakan pertolongan demi pertolongan bagi setiap hamba-hambanya. Itulah alasan yang membuat Daud kemudian mengajak kita semua untuk senantiasa menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan secara konsisten. Terlepas dari apapun kondisi buruk yang sedang kita alami hari ini, ataupun yang kita pikir akan segera kita hadapi di masa yang akan datang. Tidak ada alasan menurut Daud kita tidak memuji Tuhan. Karena dalam setiap kondisi, setiap keadaan, Allah selalu hadir. Saudara, Daud menyadari ini karena ia baru saja terlepas dari satu situasi yang seperti saya katakan tadi mengancam keselamatan nyawanya. Dan sungguh-sungguh menurut saya, Daud menyadari betul bahwa kalau dia bisa terlepas dari tangkapan
penguasa kota Filistin ini, itu bukan karena kehebatannya bermain drama, bukan karena kehebatannya bermain peran, memainkan peran seperti seorang gila. Mari kita bayangkan saudara, dengan logika sederhana saja. Bayangkan ada seorang yang seumur hidupnya tidak pernah gila, yang kemudian sepanjang perjalanannya bersikap, bertingkah laku sebagai orang normal, tapi kemudian dalam sekejap tiba-tiba di hadapan sang penguasa kota, lalu kemudian dia bisa berlaku gila. Dan begitu bagusnya peran yang dia lakukan, sampai-sampai penguasa itu betul-betul percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahwa orang yang di depannya bukan pahlawan orang Israel, tapi cuman orang gila biasa yang kemudian dia lepas dan diusir keluar. Daud menyadari sekali lagi, kalau ia bisa terlepas dari ancaman yang hampir merenggut nyawanya ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, dalam bagian ini Daud kemudian mengajak kita untuk walaupun mengalami banyak bencana, mengalami banyak kesulitan, ia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, dalam situasi gelap seperti saat ini, saya percaya satu hal, satu sikap, satu respon yang harus terus kita coba tumbuhkan dalam kehidupan kita. Dan ini bukan respon sekedar kepura-puraan. Ini bukanlah respon sekedar untuk mensugesti secara positif pikiran kita. Bukan. Tapi saya percaya ajakan Daud ini menjadi ajakan yang sangat baik bagi kita. Yaitu ketika kita belajar mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi ini bukan tindakan sugesti pikiran. Bukan. Karena kenyataannya sepanjang perjalanan hidup kita, bukankah Allah dengan konsisten, Allah dengan secara nyata hadir dalam hidup kita. Terus menerus. Saya percaya perjalanan hidup saudara, belasan tahun, puluhan tahun yang telah lewat akan membuktikan dengan jelas kebenaran ini. Tuhan tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Situasi boleh berubah dengan cepat. Kadang kita ada di atas penuh kebahagiaan. Perjalanan hidup terasa begitu gampang. Perjalanan hidup terasa tidak ada ancaman apapun. Tapi bukankah itu bisa dengan cepat berubah? Seketika kemudian kita ada di bawah. Seketika kita menghadapi ancaman. Seketika kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Seketika kita menghadapi ancaman sakit penyakit. Seketika kita menghadapi musibah, mara bahaya dan lain sebagainya. Yang bisa membuat hidup kita kemudian menjadi tunggang langgang di baliknya. Tapi bukankah sekali lagi perjalanan hidup kita secara konsisten mengajarkan dan menyatakan Tuhan Allah itu selalu hadir dalam hidup kita, bukan? Kebaikannya tidak akan pernah dia ambil dari kehidupan kita. Kebaikannya tidak akan pernah absen dari perjalanan hidup kita. Karena itu sekali lagi di tengah situasi seperti ini, walaupun keadaan terasa begitu gelap, kalau keadaan ini terasa begitu tidak punya harapan bagi kita di masa depan. Walaupun mungkin kita membaca, mendengar berbagai macam analisa yang membuat nyali kita makin ciut. Bahwa nanti akan makin banyak orang yang terkena wabah ini. Bahwa nanti perekonomian akan makin memburuk. Bahwa nanti keadaan belum tentu bisa dengan cepat terselesaikan. Saya ingin mengajak kepada saudara kembali memandang Tuhan dengan kacamata iman kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah setiap orang yang berlindung kepadanya. Jangan pernah lupa. Mari kita terus belajar memuji Tuhan, bersyukur kepadanya untuk setiap jejak-jejak kebaikan Tuhan yang muncul dalam kehidupan kita. Sekecil apapun itu, sesamar apapun jejak itu. Mari kita coba lakukan itu. Tapi saudara, Daud bukan cuma mengingatkan kita untuk memuji Tuhan. Daud bukan cuma mengingatkan kita untuk terus belajar bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Ada respon, ada tindakan nyata yang juga perlu kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Dan saya melihatnya inilah sebuah keseimbangan buat kita ketika kita menghadapi situasi seperti saat ini. Saudara, bagian ini Daud mengajarkan dua macam tindakan yang perlu muncul sebagai respon kita orang percaya ketika ada di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Respon tindakan pertama adalah ketika kita menjadi seorang anak Tuhan yang terus belajar bergantung, berseru, berharap kepada Tuhan. Untuk memohon kepadanya, meminta pertolongan, menjerit, meratap kepada Tuhan untuk setiap kesulitan, untuk setiap ketakutan, untuk setiap kegelisahan kita. Dan itulah respon yang harusnya muncul dalam kehidupan kita, bukan? Saudara, saya membacakan beberapa ayat
yang kemudian dipakai oleh Daud untuk mengajar kita akan respon ini. Misalnya di dalam ayat yang keempat dia atau ayat kelima dia berkata, aku mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Lalu kemudian ayat yang berikutnya dikatakan, tujukan pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Ayat yang berikutnya Daud berkata, orang tertindas ini berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-9 atau 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Kemudian di dalam ayat yang ke-15 atau 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Lalu kemudian dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka. Saudara, ayat-ayat ini mengajar kepada kita ada tindakan aktif yang harus kita lakukan di tengah-tengah masa seperti ini. Yaitu terus berseru mencari wajah Tuhan, terus menghadapkan hidup kita, menyelaraskan hidup kita dengan isi hatinya, menjalani kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Kita meminta kepada Tuhan pertolongan, karena kita sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita. Oh ya, kita harus percaya kepada pemerintah. Kita percaya kepada para ilmuwan yang sedang berjuang dengan sekuat tenaga untuk menemukan vaksin, menemukan obat yang terbaik untuk masalah ini. Tapi jangan lupa, semua pihak itu tidak akan mampu melakukan apapun kalau bukan Tuhan yang menyertai dan memberikan pertolongan. Itu sebabnya bagi kita anak-anak Tuhan, maka satu langkah terpenting adalah bagaimana kita terus secara konsisten di masa seperti ini, terus memandang kepada wajah Tuhan, mencari hadiratnya, mencari akan keberadaannya, lalu kemudian menyerahkan, menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, meminta pertolongan, menjerit, berseru kepadanya, memohonkan anugerahnya. Karena tanpa itu, dengan berbagai macam berita, berbagai macam analisa yang sekarang kita hadapi, yang ada adalah jiwa kita makin ciut, nyali kita makin ciut, kita makin takut, karena yang kita lihat di depan adalah ancaman yang begitu besar. Yang kita lihat di depan adalah persoalan yang seakan-akan tidak akan ada jalan keluarnya. Tanpa kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yang ada adalah kita kehilangan pengharapan. Kita kehilangan akan iman. Kita kehilangan kepercayaan bahwa masih ada sinar terang di ujung terowongan yang gelap ini. Saudara, sebagai seorang anak Tuhan, mari terus mencari Dia. Ini waktu yang baik, bukan? Kalau selama ini mungkin sebagai seorang warga dunia ini, warga kota ini, kita begitu disibukkan dengan berbagai macam aktivitas kita. Sekolah, kuliah, bekerja, melakukan ini dan itu. Kehidupan di kota terasa tidak pernah berjalan lambat. Kita selalu terburu-buru. Sehingga seakan-akan waktu untuk Tuhan pun jadi begitu terbatas. Waktu untuk Tuhan jadi begitu sedikit. Kita seringkali selama ini sebelum masa-masa seperti ini terjadi, dengan adanya tekanan dari berbagai hal dalam kehidupan kita, kita memberikan waktu sisa saja bagi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukankah ini waktu yang baik? Kita seakan-akan berhenti sejenak dari mesin yang begitu cepat kita jalani selama ini. Kita berdiam diri, kita tenang. Ini menjadi masa-masa istirahat, sabat bagi kita. Lalu kemudian kita pakai untuk menghadapkan wajah kita kembali kepada wajah Tuhan. Mencari kehadirannya, menemukan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kembali merasakan kasih sayang Tuhan. Kembali mengingat betapa dahsyat dan besarnya kuasa pekerjaan tangannya yang telah menciptakan dunia ini sejak hari pertama sampai hari ini. Dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Ini waktu yang baik. Carilah Tuhan di masa tenang ini. Kembali berseru kepadanya. Percayakan hidupmu. Percayakan keluargamu. Percayakan masa depan pekerjaanmu. Percayakan studimu. Percayakan kota ini. Percayakan negeri ini. Percayakan dunia ini. Kepada Tuhan.
Karena dia penguasa alam semesta. Satu respon lagi bagi saya adalah respon tanggung jawab kita kepada sesama. Itu sebabnya kemudian dalam bagian-bagian ini, kemudian Daud menyatakan beberapa hal. Dia memberikan nasihat demikian. Misalnya di dalam ayat ke-13 dan ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Oh, dikatakan mata Tuhan tertuju pada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. So, lewat tulisan ini Daud mengingatkan kita bahwa kita punya tanggung jawab sosial kepada orang di sekitar kita di masa-masa hidup yang sulit seperti sekarang ini. Siapa yang permohonannya didengar oleh Tuhan? Siapa yang Tuhan berkenan temui ketika orang itu mencari wajah Tuhan? Tidak lain tidak bukan adalah orang-orang benar. Siapa orang benar? Dikatakan oleh Daud, orang benar bukanlah orang fasik yang punya keinginan pikiran jahat yang dikatakan merugikan orang lain, yang bibirnya penuh dengan ucapan dusta, penipuan dan lain sebagainya. Sebaliknya orang-orang benar adalah orang-orang yang mencari perdamaian, yang berusaha berbuat baik terhadap orang yang lain. Jadi menjadi penting bagi kita hari-hari ini bukan? Karena seperti yang banyak orang alami, masa krisis membuat jati diri karakter seseorang yang asli muncul. Di masa krisis ini kita melihat ada orang-orang yang kemudian dengan penuh keegoisan hanya memikirkan kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan kondisi orang lain. Yang penting saya selamat, yang penting keluarga saya cukup makan, yang penting usaha saya terselamatkan dari kehancuran ekonomi dan lain sebagainya. Peduli amat dengan orang lain. Hari ini adalah masanya kita memikirkan keselamatan dan kesejahteraan kita. Tidak peduli dengan orang lain. Lebih celaka lagi, bahkan yang menyedihkan. Di masa seperti ini, ada orang-orang yang dengan begitu gampangnya meresikukan keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, dan keselamatan orang lain. Dengan apa? Dengan hanya memuaskan keinginan hawa nafsunya. Pergi berlibur, menikmati suasana tekanan pekerjaan yang mungkin sedikit mereda. Lalu kemudian menikmati masa ini untuk berlibur dan menyukakan hatinya. Dia tidak berpikir bahwa ketika dia berlibur, apalagi berlibur ke tempat-tempat yang dikatakan penuh dengan ancaman wabah ini. Ketika ia pulang dari libur, ketika ia selesai dari kenikmatan yang dia rasakan, dia justru menjadi bom waktu bagi orang-orang sekitarnya. Bagi keluarganya, bagi dirinya, bagi setiap orang yang bersentuhan dengannya 30 hari ke depan. Apa ini? Bukankah ini sebuah respon yang salah? Saya sedih kalau ini terjadi pada hidup orang yang mengaku sebagai seorang anak Tuhan. Saya sedih kalau ini terjadi kepada kehidupan orang yang mengaku dia percaya Tuhan akan melindunginya, Tuhan akan menjaganya, Tuhan akan menyertainya, Tuhan akan memeliharanya, menjauhkannya dari segala sakit penyakit. Lalu dengan begitu dia bisa seenaknya hidup dengan sembarangan, meresikukan dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Itu bukan sikap bertanggung jawab. Itu bukan sikap orang benar. Itu lebih tepat disebut sikap orang fasik. Daud mengingatkan kita, jauhi yang jahat, jangan ada dusta dalam perkataan kita. Dalam konteks hari ini, mungkin dusta itu bukan cuma keluar dari lidah bibir kita ketika kita berkomunikasi verbal dengan orang lain, tapi juga dari gadget kita. Ketika kita dengan gampang memforward berita-berita yang tidak tentu kebenarannya, bukankah itu juga sebuah bentuk dari dusta yang kita lakukan bukannya membuat orang datang kepada Tuhan, bukannya membangun pengharapan, tapi justru menciptakan teror ketakutan. Itu bukan sikap orang benar, itu sikap orang fasik. Hari ini, kalau kita jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Surabaya, juga bersama dengan banyak gereja-gereja sahabat yang lain, memutuskan untuk kemudian menyelenggarakan ibadah, bukan secara tatap muka, bukan dalam satu gedung bersama-sama secara fisik. Itu juga kami percaya wujud respon
sebagai orang benar. Terus sekali lagi bayangkan, kalau kita sebagai orang yang kemudian tanpa sadar tertular dengan virus COVID-19 ini. Seperti yang kita baca, bahkan ada orang-orang yang tidak muncul gejala klinisnya sampai 14 hari, 30 hari ke depannya. Padahal dia adalah seorang yang sudah terjangkit. Dan sebagai seorang yang sudah terjangkit, dia pasti akan menularkan virus yang ada dalam tubuhnya kepada orang lain. Lalu orang seperti ini tanpa dia sadari, dia datang ke rumah Tuhan. Dia mungkin berpikir, saya datang karena saya rindu mencari Tuhan. Saya rindu bersekutu dengan saudara seiman. Saya rindu menyembah Tuhan. Saya rindu saya dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh pujian yang saya jalan dalam ibadah. Saya nggak biasa ibadah secara online. Saya nggak biasa, saya nggak bisa menikmati kalau cuma mendengar, melihat rekaman khotbah seperti ini. Bayangkan, orang seperti ini mungkin datang ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan yang indah untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi tanpa dia sadari, dia sudah menjadi seorang yang membawa bom waktu itu. Yang sewaktu-waktu bom itu meledak. Lalu kemudian melukai semua orang yang di sekitarnya. Itu bukan respon orang benar. Itu respon orang fasik. Itu sebabnya saudaraku, hari ini, di hari pertama ketika kita menjalankan ibadah secara seperti ini, kita tidak tahu sampai kapan kita akan melakukan cara ini. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan terus menghantui kehidupan kita. Kita tidak tahu sampai kapan pemerintah terus menginstruksikan kita untuk melakukan penjagaan jarak, social distancing. Kita tidak tahu sampai kapan kehidupan kita bisa balik lagi secara normal. Kita tidak tahu sampai kapan perekonomian kembali pulih. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita kembali seperti sedia kala. Kita tidak tahu. Tapi satu yang kita tahu, Tuhan itu nyata. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Mari kita terus mengarahkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, walaupun keadaan tidak baik. Karena nyatanya kebaikan Tuhan melampaui perjalanan hidup kita selama ini. Teruslah mencari wajah Tuhan. Carilah Dia, berserulah, berteriaklah, merataplah kepadanya. Jadikan ini momen intim kita bersama Tuhan. Momen yang mungkin selama ini sudah lama kita tinggalkan. Dan yang terakhir, beresponlah sebagai orang benar. Berbuat baiklah. Perhatikanlah sesamamu. Ini mungkin waktu yang baik memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan selama ini yang ada di sekitar kita. Melakukan kebaikan dengan apa yang masih ada pada kita. Bukankah itu jauh lebih baik daripada menebar ketakutan? Tuhan menolong kita. Setelah ibadah ini, saya rindu saudara bersama dengan keluarga. Coba pikirkan 2 pertanyaan. Diskusikan dua pertanyaan saya. 1, kebaikan apa yang saudara ingin syukuri dari Tuhan hari ini? Di tengah situasi seperti ini, saya percaya kebaikan itu masih ada, bukan? Coba bersama-sama dengan anggota keluargamu, pikirkan, bila perlu tuliskan, dan jadikan itu doa ucapan syukurmu hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Yang kedua, mari pikirkan kebaikan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa saudara lakukan bersama dengan keluarga saudara, bagi masyarakat, bagi sesama kita, bagi tenaga-tenaga medis yang berjuang menghadapi maut di garis depan. Apapun. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sekali lagi menyapa kami.
Kami percaya Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami menyerahkan diri kami. Kami menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan komunitas kami. Kami menyerahkan kota kami. Kami menyerahkan negeri kami. Bahkan dunia ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Amin. Alasan di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu. Ku takkan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Ini yang kami percayai ya Tuhan. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau di atas segalanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah penolong setiap kita. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku.
membawa negeri kami, secara khusus para pemimpin kami, baik di pucuk pimpinan tertinggi di pusat maupun sampai ke daerah. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi mereka. Lebih dari itu kami mohonkan Tuhan memberi mereka kesatuan hati, sehingga mereka boleh mengelola keadaan ini dengan sebaik-baiknya, mencari dan menemukan jalan keluar yang terbaik, memimpin negeri ini menuju kepada keadaan yang lebih baik. Kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan bagi negeri kami, termasuk bagi seluruh warga dunia ini. Kami sama-sama berjuang untuk mencari penyelesaian, mencari jalan keluar. Kami rindu biarlah setiap anak-anak Tuhan di kota ini, di negeri ini, bahkan di seluruh dunia ini, kami boleh tampil ke depan, menggarami dan menerangi dunia di sekitar kami yang sedang gelisah, yang sedang bergumul dengan penderitaan ini. Jadikan kami alat-alat kemuliaan-Mu Tuhan, supaya lewat sikap tindak tanduk kami dari yang paling sederhana, kami boleh menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian yang indah bagi sesama kami. Kami bawa keluarga kami masing-masing, kami datang berseru kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap, satu-satunya tempat kami berlindung, satu-satunya sumber pertolongan kami. Jagailah keluarga kami, jagailah komunitas kami, jagailah kota kami, jagailah negeri kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, karena kami tahu kami ini cuma setitik debu yang penuh dengan kelemahan. Hanya dari Engkaulah kami mendapat pertolongan. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang berjuang di garis depan, para dokter, perawat, tenaga medis. Mohon Tuhan berbelas kasihan bagi mereka. Kami mendukung mereka dalam doa kami. Tambahkanlah kesehatan, kekuatan bagi mereka. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya ini, supaya di tengah kelelahan mereka baik secara fisik maupun emosional, tapi Tuhan menjaga, menyertai mereka, sehingga perawatan mereka pun boleh mendatangkan hasil yang baik. Bagi para penderita, keluarga, kami mohon Tuhan beri kesabaran, dan kami semua diberi tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, mencegah penularan lebih luas. Ini doa kami. Kami tetap datang dengan penuh pengharapan, karena kami tahu pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami membawa diri kami, menyerahkannya dalam pimpinan Tuhan. Jemaat yang terkasih, di akhir ibadah ini, arahkanlah hatimu, pengharapanmu kepada Tuhan. Biarlah kasih sayangnya yang akan menyertaimu senantiasa. Terimalah berkat Tuhan bagimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.